Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara menghitung pajak penghasilan atau yang lebih dikenal dengan PPh, atau ada juga yang menyebutkan PPh 21. Pajak penghasilan itu Pajak penghasilan itu merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak seperti pegawai, karyawan, atau pekerja lain yang memperoleh gaji setiap bulannya, seperti itu. Ketika seseorang mau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak atau subjek pajak, ia harus mendaftarkan di KPP, Kantor Pelayanan Pajak, yang ada di setiap daerah. Dari sana nanti setelah mendaftarkan diri, maka akan mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak ini nomor yang dimiliki oleh setiap wajib pajak. Nah, di sini ada kartunya. Ini kartu wajib pajak NPWP seperti ini. Ada nomor NPWP, identitas, sama NIK. Kemudian KPP-nya, KPP daerah mana, seperti itu ya. Nanti karyawan atau pegawai ini akan melaporkan pajaknya sendiri melalui SPT, surat pemberitahuan masa pajak penghasilan ini ya. Kemudian ini adalah pengertian dari pajak penghasilan. Ketika kita akan menghitung pajak penghasilan, itu ada beberapa pengurangan. Di antaranya adalah pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan kotor atau penghasilan bruto kita selama 1 tahun yang diterima oleh pegawai atau karyawan. Perhitungan biaya jabatan ini setinggi-tingginya 500 sebulan. Jadi kalau misalkan penghasilan seseorang itu besar, maka nanti nominal dari 5%-nya dari gaji itu melebihi 500 ribu sebulannya. Nah, dari situ nanti yang batas maksimalnya hanya 500 ribu, seperti itu ya maksudnya untuk biaya jabatan. Kemudian yang kedua adalah biaya pensiun atau iuran pensiun, yaitu sebesar 5% dari penghasilan kotor kita atau penghasilan bruto, dan maksimumnya 2.400.000 setahun atau 200.000 sebulan. Hal yang perlu kita ketahui yang kedua ketika akan menghitung pajak penghasilan adalah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP ini adalah penghasilan dari wajib pajak atau subjek pajak yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atau dari PPh ya. Berapa tarif PTKP? Setiap status beda-beda ya. Di sini ada statusnya tidak kawin, kawin sama kawin dengan penghasilan istri digabung. Jadi misalkan ada suami istri dua-duanya bekerja dan penghasilnya digabung, maka kriterianya yang di bawah ini. Kita lihat yang tidak kawin ya. Yang tidak kawin ini ada TK 0. Itu maksudnya adalah tidak kawin dengan tanpa tanggungan. Jadi belum menikah, belum punya anak, nggak ada orang tua yang ditanggung, tidak ada saudara kerabat mertua yang ditanggung untuk wajib untuk pajaknya. Jadi PTKP-nya sebesar 54 juta. Untuk tidak kawin dengan satu tanggungan itu sebesar 58.500.000. Untuk tidak kawin dua tanggungan sebesar 63 juta. Tidak kawin 3 tanggungan sebesar 67.500.000. Kemudian untuk kawin tanpa tanggungan itu sebesar 58.500.000. Kawin dengan satu tanggungan sebesar 63 juta. Kawin dengan 2 tanggungan 67.500.000 dan seterusnya ini ya. Ini adalah tarif PTKP yang sudah ditetapkan di peraturan yang terbaru tahun 2016. Kemudian untuk tarif pajak penghasilan, jadi setiap tarif yang dikenakan pada pajak penghasilan itu bersifat tarif progresif. Sebelumnya kalian sudah belajar apa itu tarif. Ada tarif progresif, ada tarif degresif, ada tarif proporsional, dan ada tarif tetap. Kalau yang dikenakan pada tarif pajak penghasilan itu adalah tarif progresif. Jadi semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin tinggi tarifnya.
Dapat dilihat dari sini ya, dari tabel ini, ketika penghasilan seseorang itu lebih kecil atau sama dengan 50 juta per tahun, maka tarifnya 5%. Ketika penghasilan seseorang itu antara 50 juta sampai 250 juta per tahun, maka tarifnya 15%. Dan yang terakhir, jika lebih besar atau sama dengan 500 juta per tahun, maka tarifnya 30%. Contoh untuk menghitung pajak penghasilan, di sini ada contoh 1 dan contoh 2. Kita bahas dulu yang contoh 1. Pak Rahman bekerja di perusahaan IT dengan pendapatan per bulannya 5 juta. Pak Rahman belum menikah. Bagaimana perhitungan pajak terhutangnya? Pajak terhutangnya ya, bukan hanya PTKP-nya saja. Yang pertama kita cari adalah penghasilan bersih per bulan. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama adalah gaji pokoknya berapa, kemudian dikurangi pengurangannya berapa. Di sini pengurangannya hanya biaya jabatan saja. Jadi ketemu pengurangannya, jadi penghasilan bersih per bulan 4.750. Dari penghasilan itu kita kalikan 12 bulan karena 1 tahun ya, yaitu sebesar 57 juta. Kemudian PTKP-nya seperti ketentuan sebelumnya, ketika dia belum menikah belum menikah atau tidak kawin dan 0 tanggungan, maka besarnya PTKP sebesar 54 juta. Penghasilan bersih per tahun dikurangi PTKP itu adalah penghasilan kena pajak. Berapa penghasilan yang kena pajak? 57 juta. 57 juta ini ya dikurangi 54 juta jadi 3 juta. Nah, inilah yang akan menjadi dasar perhitungan tarif pajaknya. Tadi ketika penghasilan seseorang itu di bawah atau sama dengan 50 juta, tarifnya adalah 5%. Maka dari itu PPh terhutangnya, pajak yang harus dibayarkan 5% dikali 3 juta sama dengan 150 ribu rupiah. Ini adalah pajak yang harus dibayarkan selama 1 tahun. Ketika 1 bulan berarti 150 ribu dibagi 12 jadi 12.500 per bulannya. Berikutnya contoh kedua. Di sini yang membedakan dengan contoh pertama adalah jumlah penghasilannya. Di sini lebih besar daripada yang contoh 1. Kita bahas langsung ya. Ketika Pak Kelik punya usaha tekstil, status menikah dengan 2 tanggungan. Pak Kelik memiliki penghasilan bruto dari usahanya sebesar 5 miliar, biaya dari usaha tersebut sebesar 2,5 miliar. Dari perusahaan tekstil yang dijalankan ini, Pak Kelik menjabat sebagai direktur dengan gaji 250 juta setahun dan sudah dipotong menjadi sebesar 136.763.580 rupiah. Dari sini pembahasannya adalah nih, kita cari penghasilan kena pajaknya dulu. Karena ada 2 penghasilan, yaitu dari usahanya 5 miliar dikurangi biaya-biaya 2,5 miliar jadinya 2,5 miliar. Kemudian tadi kan udah dibahas kalau penghasilan netonya itu sebagai direktur sebesar 136 juta sekian ini, kemudian ditambahkan menjadi 2 miliar 636 sekian. Kemudian PTKP-nya karena dia adalah kawin dengan 2 tanggungan, maka tarif PTKP sebesar 67.500. Jadi penghasilan kena pajaknya ini total penghasilan bersihnya dikurangi PTKP, sehingga yang kena pajak adalah 2.569 sekian. Kemudian cara menghitungnya ini bedanya ya. Kalau tadi kan penghasilannya di bawah 50 juta. Itu tinggal 5% saja. Kalau ini penghasilnya udah 2 miliar, udah di atas 500 juta, sehingga persentase dari semua persentase itu dikenakan. Jadi nggak langsung ke 30% ya, tapi dibuat bertahap. 5% dulu dikali 50 juta, kemudian 15%-nya dikali 200 juta, kemudian selanjutnya sisanya itu berapa, 25% dikali 250 juta, kemudian yang terakhir 30% dikali sisa dari pengurangan ini semua dikurangi 0,123 ini, sisa 2 miliar 069 sekian, itu baru yang dikali 30 juta, hasilnya sekian. Kemudian ini dijumlahkan, itulah PPh terhutang yang harus dibayarkan oleh Bapak Kelik.
Demikian penjelasan tentang bagaimana menghitung pajak penghasilan. Terima kasih.